Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, hari kiamat adalah hari yang tidak satu orang pun tahu kapan terjadinya. Hari kiamat merupakan hari pembalasan di mana Allah menggulung gunung dan lembah, menghancurkan dunia, membangkitkan orang dari kuburnya, menghimpun manusia di padang mahsyar, serta membalas semua perbuatan manusia. Menjelang hari kiamat, Allah akan memberi tanda-tanda hebat, seperti terjadinya dukhon atau kabut asap yang tebal. Muncullah hewan melata yang asing bagi kita. Datanglah Dajjal, Yajuj dan Majuj, serta terbitnya matahari dari barat. Namun, ketika menjelang hari kiamat, seluruh orang mukmin dimatikan oleh Allah. Apakah ini maksud dengan angin berbau minyak wangi yang membunuh seluruh orang mukmin menjelang hari kiamat? Apakah hal itu benar-benar akan terjadi? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai, hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khosana keislaman untuk umat. Menjelang kiamat, orang-orang beriman semuanya mati, walaupun hanya ada satu titik rasa iman kepada Allah di dadanya. Di antara perlindungan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah jauhkan mereka sehingga tidak menjumpai kedahsyatan hari kiamat. Sementara mereka yang menjumpai peristiwa kiamat besar, hanyalah manusia kafir yang kehidupan dan karakternya paling jelek, yaitu orang-orang yang tidak sedikit pun beriman kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang hatinya telah mati, karena sedikit pun hatinya tak dapat dimasuki oleh cahaya Islam. Sungguh, peristiwa berlangsungnya kiamat merupakan peristiwa yang sangat menakutkan dan menggoncang jiwa manusia. Bila kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan peristiwa kiamat, maka kita akan segera melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana manusia bisa selamat dari peristiwa tersebut. Dan memang, tidak ada yang bakal selamat dari kejadian kiamat. Hari tersebut merupakan puncak kehancuran alam raya di dunia fana ini. Berbagai kehancuran alam yang terjadi di masa lalu sepanjang sejarah manusia seringkali digambarkan Al-Quran sebagai bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum-kaum terdahulu yang membangkang kepada para nabi utusan Allah. Oleh karenanya, peristiwa kiamat bisa dikatakan sebagai puncak azab bagi manusia yang tersisa di saat itu. Dan hal ini selaras dengan keterangan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya di mana dikatakan bahwa peristiwa kiamat hanya menimpa orang-orang yang jahat. Sahabat muslim, orang-orang yang ada setitik pun iman kepada Allah, pada waktu itu Allah tiup angin yang lembut, bajunya seperti minyak wangi, seharum kasturi, dan seketika orang yang beriman pada waktu itu mati akibat mencium bau kasturi tersebut. Tapi tidak pada orang-orang kafir. Mereka lah yang akan mengisi dunia di akhir hayatnya. Mereka lah yang akan menjumpai kiamat besar itu, yaitu kiamat kubro, di mana dunia hancur lebur, gunung dan lembah Allah gulung, dan tidak ada satupun kiamat kecil yang menyerupai betapa dahsyatnya kiamat besar yang sebenarnya untuk menuju padang mahsyar, menimbang amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW menceritakan keadaan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Kemudian beliau bersabda, "Kemudian Allah mengirim angin seperti semerbak minyak wangi. Sangat lembut rasanya seperti menyentuh sutra. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Kemudian tinggal tersisa manusia-manusia paling jelek. Di tengah mereka lah kiamat itu terjadi." Hadis riwayat Muslim nomor 1942. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dalam hadis panjang Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di akhir hadis beliau bersabda, "Setelah mereka hidup penuh gemilang dunia, Allah mengirim angin lembut. Angin itu melewati ketiak-ketiak mereka dan membawa ruh setiap mukmin dan setiap muslim, hingga yang tersisa adalah manusia terjelek.
Mereka melakukan hubungan badan layaknya himar atau keledai. Di tengah mereka lah kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Berdalil dengan keterangan Nabi SAW di atas, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kiamat hanya akan terjadi pada manusia yang paling jelek. Mereka lebih jelek dibanding orang jahiliyah. Setiap doa yang mereka panjatkan, pasti Allah tolak doanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1924 dan Ibnu Hibban nomor 6836. Tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah. Setelah angin lembut seharum kasturi menghampiri di bumi, setelah semua manusia mukmin dan beriman mati akibat mencium bau kasturi itu, maka di dunia ini akan tinggallah orang-orang yang tidak akan pernah menyebut nama Allah sedikit pun. Tidak ada sedikit pun nama Allah ada di hatinya, apalagi orang yang selalu meminta pertolongan dengan Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat hingga tidak ada lagi orang yang di muka bumi ini menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 12043, Muslim nomor 148, Tirmizi nomor 2207 dan yang lainnya. Ya Rob, matikanlah kami di atas Islam dan Sunnah.